Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba wal ummahat jemaah mushallah nurul iman hafizahumullah taala wa ra'akum jami'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah dan nasihat wal afiyah. Pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini di waktu ma bainal isya'in, di waktu antara maghrib dan isya, kembali kita bisa berkumpul di musholah yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun camisan rutinitas kita. Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara, sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya ukhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, berharap bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Masyaallah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, sedikit kita lanjutkan kembali pengajian fikih kita dari kitab Safinatun Najah, masih berkaitan mengenai syurutul qudwati ahada asyar, mengenai syarat-syarat sahnya pelaksanaan salat secara berjamaah, yang mana pada kesempatan pekan yang lalu alhamdulillah sudah kita sampaikan 3 ya. Yang pertama dari 11 syarat tersebut. Yang pertama, alla ya'lama butlana salatih imami bihadatin aw ghairihi. Ketika kita mengerjakan salat berjamaah, makmum la ya'lam, tidak boleh mengetahui batal salat imamnya dengan sebab hadas ataupun lain sebagainya. Ketika makmum itu tahu kalau imam salatnya batal, lantas sama makmum tadi dipelokinya juga, maka salat makmum melok batal juga. Jadi apa dia kewajiban makmum ketika mengetahui kalau salat imam batal? Misal imam membawa najis ya, di kakinya ada najis ya. Imam yang bersangkutan tidak tahu. Nah, ditegur subhanallah, cak mana negornya? Subhanallah. Ya, tidak paham imam. Dikarenakan najis yang ada sama dia yang dibawa itu di kakinya. Bisa jadi ketika masuk masjid, masuk mushola, nginjak cicek bahasa kita Palembang. Ya cicek, ya sudah. Ketika sholat, ya dijenguk sama makmum yang pasti yang jelas-jelas berada di belakang imam, jelas niat. Atau makmum di kaki imam itu ada cicek, nggak tahu makmum itu. Dalam artian imam sholat kakinya membawa najis, sah tak sholat imam? Tidak sah. Tahu makmum itu tidak sah sholat imam ini. Nah pada waktu itu juga ya tidak boleh makmum yang bersangkutan ikuti imam, berjamaah dengan imam. Dia harus niat mufaraqah, dia harus niat pisah dengan imam, pakai niat. Nawaitul mufaraqah anil imam, aku niat pisah dengan imam. Ya sudah.
gawekan salatnya. Nak dia gawekan dewe antafadhal atau tak jadi masalah pela gerakan imam. Dan itu mungkin lebih afdal dikarenakan dia tidak nimbul kecurigaan ataupun kaget kerancuan di dalam salat berjamaah. Apa mangci ini imam belum rukuk duluan ini? Boleh tak jadi masalah. Iya, karena dia sudah niat mufaraqah, sudah pisah dengan imam. Tapi tidak bagus, ya. Karena rancu bagi menimbulkan pertanyaan bagi yang lain. Itu yang pertama. Makmum tidak boleh mengetahui batal salatnya imam dengan sebab hadas atau lain sebagainya. Yang kedua, an la ya'taqida wujub qada'iha alaih. Makmum juga tidak boleh berkeyakinan kalau salat yang digawekan imam ini wajib diqadha sama imam. Misalkan imam bertayamum padahal imam ini dak kate udzur yang memperbolehkan dia tayamumlah dia. Musafir bukan, sakit tidak, banyu banyak, tahu nak tayamum. Tidak boleh. Tayamum imam tahu si makmum itu. Kalau salat yang digawekan imam ini dia pakai tayamum, tidak ada wudu. Salat ni imam ini wajib diqadha sama imam. Keadaan demikian diketahui sama makmum. Maka makmum yang mengetahui itu tidak boleh melok sama berjamaah sama imam yang wajib mengqadha salatnya. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, wa anna yakuna ma'muman. Yang sudah kita jelaskan juga, imam juga dalam satu waktu dia tidak boleh bertindak sebagai makmum bagi yang lain. Misal yang kita jelaskan minggu kemarin, Zaid sama Ahmad, imamnya si Zaid, makmumnya si Ahmad. Datanglah Muhammad, Zaid, Ahmad berimaman, ya berimaman. Siapa yang imam? Zaid, makmumnya Ahmad. Datang Muhammad ini nyadikan siapa? Si Ahmad yang makmumnya si Zaid tadi imam dia. Dalam satu waktu dia imamnya si Muhammad, dia juga makmumnya Zaid. Nah, ini tidak boleh. Apa kau nandak berimaman sama si Zaid? Tidak aku sama dia, nandak aku imam sama dia. Tidak boleh. Selagi makmum itu berstatusnya dalam salat berjamaah dengan imam, yang pertama tidak boleh kita jadikan dia imam bagi kita. Lain halnya kalau sudah selesai. Kata si Zaidnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tegaklah si Ahmad. Mungkin dia kan masbuk. Masbuk kan banyak yang masbuk dalam salat berjamaah. Tegak Ahmad, Allahu Akbar. Menyelesaikan rakaat salatnya, menyempurnakan rakaat salatnya. Tahu-tahu si kok datang, jadikan dia imam, boleh, tak jadi masalah. Kenapa boleh? Karena dia jamaahnya sudah terputus dengan yang pertama. Nah, kita melok berjamaah jadikan dia imam, tak jadi masalah karena sudah selesai dari jamaah yang pertama. Yang tak boleh itu belum selesai, dia masih makmum statusnya. Nah, pada waktu itu juga kita jadikan dia imam kita, tak boleh. Salatnya kita tidak sah. Nah, ini yang ketiga yang sudah kita jelaskan pada kesempatan pekan yang lalu. Cuma ulang sedikit, biar refresh sedikit. Kemudian yang keempat, wala ummiyan wa an la yakuna imamun ummiyan. Imam itu tidak boleh status dirinya ummi. Siapa ummi? Ibu. Pada ibu suruh jadi imam, jelas tak boleh dia. Siapa ummi di sini? Ya, kalau bahasa kita agak ummi kan ibu kan. Ya. Imam itu tidak boleh ummi. Siapakah ummi di sini? Yang dimaksud dengan kata apa pengertian ummi di sini? Kalau ibu imamnya anak-anaknya betina boleh, tidak jadi masalah. Rumah kita salat berjamaah subuh di rumah sama anak-anak kita atau cucu kita yang betina, maaf iskal, tidak katanya masalah. Ya, jadi yang dimaksud dengan ummi di sini bukan ibu. Ummi itu asal kata di dalam bahasa Arabnya man la yaktub wa la yaqra. Ya.
Wong yang tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Apa bahasa kita Palembang? Tak pacak maco, tak pacak nulis. Benar. Maco tak pacak, nulis tak pacak. Maco tak pacak, nulis tak apa? Tak pacak. Apa dia kesimpulannya? Bukan mungkin tak ada butuh huruf dia. Memang tak bisa dia, tak belajar sama sekali. Tak belajar mungkin dari kecil, tak kata orang tua, tak di sekolah kan, jangankan TK, SD beda, SMP sudah, tak bisa tak bisa baca, tak bisa nulis. Ya bengak bahasa kita itu ummi. Nah, tapi jangan salah paham. Ya, apa doa yang kita baca terakhir kalau kita kunut? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ya, itu kan? Apa yang doa terakhir itu? Ya, salawatnya kan itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Muhammad an-nabi al-ummi. Nabi Muhammad nabi yang ummi. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Betul, itu tulisan sama. Ya. Pengertian ummi disebut di sini. Al-ummi lughatan man la yaqra wa la yaktub. Secara bahasa arti ummi itu orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Nah, Nabi itu yang sering kita baca tiap subuh sama imam ketika baca doa kunut kan itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Bukan kunut subuh. Bahkan banyak salawat-salawat yang kita baca ada al-ummi, nabil ummi. Nah, jadi kalau cak itu Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Betul lah. Berarti tidak ada pintar. Tidak ada pintar. Tidak mungkin kata bucunya Nabi itu tidak pintar. Kenapa? Salah satu sifat wajib Nabi dan Rasul fatonah, cerdas, cerdik. Kalau Nabi tidak pintar, ketika ditanya oleh para sahabat atau yang bukan Muslim, wong kafir, di debat, minta hujah dan sebagainya. Kalau Nabi tidak pintar, ya, tidak bisa jawab, tidak bisa jawab. Jadi lantas apa makna ummi yang melekat di nama Nabi, an-nabi al-ummi? Apakah betul yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis? Jelas bukan. Ya, jelas bukan. Kalau kata ummi melekat kepada wong biasa selain Nabi, itu mungkin jadi satu aib bagi dirinya. Karena dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu secara bahasa arti aslinya. Tapi kalau melekat pada diri seorang Nabi, apalagi Nabi Muhammad, itu suatu kemuliaan. Ya. Suatu kemuliaan, maziyah tersendiri, keistimewaan tersendiri yang ada pada Nabi SAW. Maka disimpulkan kata para ulama, arti an-nabi al-ummi, nabi yang ummi, nabi yang tidak butuh lagi sama baca dan nulis. Tidak butuh. Beda kan? Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang tidak membutuhkan dengan membaca lagi dan menulis lagi. Kenapa? Ya sudah diajari sama Allah Subhanahu wa taala ilmu yang lalu dan yang akan datang. Nabi tahu kan? Tahu kan? Bukan cak kita, enggak tahu hukum buka Google. Enggak tahu hukum buka Google. Google apa Google, buka. Ya, langsung disampaikan, langsung difatwahkan. Ya, Nabi tidak perlu. Ketika Nabi ditanya, Nabi tidak tahu langsung turun wahyu. Makanya keistimewaan Nabi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tidak ada ngomong pakai hawa nafsu, ya. Beliau ngomong wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi itulah yang disampaikan oleh Allah. Sumbernya dari Allah.
Jadi yang harus kita pahami, yang dimaksud dengan ummi yang di sini beda dengan ummi yang ada kata nabi. Jadi yang melekat di kata nabi itu kemuliaan, keistimewaan nabi. Apa maknanya? Nabi yang tidak butuh sama baca dan nulis lagi. Nah, itu maknanya. Bukan nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Nah, ini jemaah sekalian, makanya harus kita pahami. Jadi bahan yang merendahkan kita wong muslim, yang sumber datangnya dari wong kafir, wong Yahudi. Ayo kamu punya nabi ummi, katanya. Kamu punya nabi ummi. Makanya kalau kita tidak paham, kita buka ummi di kamus bahasa Arab. Oh iya nih, nabi itu ummi, berarti tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Wong Yahudi ngomong demikian, wong kafir ngomong demikian. Guna untuk apa? Merendahkan Nabi Muhammad di umatnya sendiri. Nah, makanya kalau kita umatnya tidak tahu arti makna ummi itu, kita buka baru di kamus, buka di mana? Oh iya nih, ummi itu kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa baca dan nulis. Bukan itu maknanya. Ya, yang tidak butuh lagi, tidak perlu baca lagi, tidak perlu nulis lagi. Sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang lalu dan ilmu yang akan datang. Makanya kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad itu Quran berjalan. Ya, Quran berjalan, dan kita ketahui isi Quran itu ada ilmu yang lalu dan juga ada ilmu yang akan datang, diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi beda makna ummi di sini dengan kata ummi yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini memang betul artinya an la yakuna al-imamu ummiyan. Imam itu tidak boleh ummi. Apa arti ummi di sini? Man la yuhsinu harfan minal Fatihah. Imam tidak boleh wong yang kategorinya tidak ada pandai di dalam membaca suratul Fatihah. Tidak pandai di sini bukan tidak hafal. Tak kata imam tidak hafal baca Fatihah. Tak kata ceritanya imam tidak ada hafal baca Fatihah. Pasti apa? La yuhsin. Tidak bagus, kurang benar di dalam satu penyebutan makhrajal huruf. Salah. Diberikan makhrajal huruf di huruf-huruf yang ada di suratul Fatihah. Ya. Berapa huruf suratul Fatihah? Lupa kita, padahal sudah kita jelaskan. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, nunnya itu dari ba sampai nun 155 atau 156. Ya. Benar nih, ada Ustaz ngomong tidak percaya, hitung adewe. Mungkin tidak ketemu kali. Ya, tidak ketemu. Nah, yang 155 atau 156 ini huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah, yuhsin, dia harus bagus benar penyebutan di dalam ketentuan makhrajal huruf, dalam arti kata yang dipelajari, yang dibahas dalam ilmu tajwid. Satu, masalah mengenai makhraj huruf. Yang kedua, mengenai tasydid juga. Mengenai tasydid. Ada berapa tasydid Fatihah? 14. Betul. Di sini enggak dijelaskan, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib itu yang dalam arti kata ketentuan di dalam pembahasan surat Al-Fatihah kan sudah pernah kita sampaikan. Yang tidak ada bertasydid tidak boleh dibaca tasydid, yang bertasydid tidak boleh dibaca tidak bertasydid. Nah, itu kan ketentuan dalam suratul Fatihah. Jadi yang tidak ada benar makhraj huruf, kemudian tasydid, ya, di antaranya. Nah, imamnya cak itu makmum lebih afdal daripada imam. Maka yang demikian, imam yang demikian tidak boleh dijadikan imam. Kecuali imam dan makmum sama baik.
sama benar jadi masalah. Ada orang nanya, Ustaz, boleh tak imam tak acak nyebut L? Maaf. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pelembang ni Imam Mas Agus sama Ki Agus. Bukan juga cik. Tidak semua orang Pelembang tak acak nyebut L. Kalau ngomong tak pacak, orang Pelembang tu nyebut L sari-sari. Tapi kalau dia praktik pacak dia nyebut L. Macam itu. Bahasa longkatnya baik. Ngomong sehari-hari tak bisa cak, tak bisa nyebut L. Ya. Kemana? Ke Bui. Ke Cegu. Misalnya kan cak itu. Cak tak bisa nyebut R. Padahal bisa. Nah itu. Dalam artian kalau misalnya imamnya tak cak nyebut R. Betul-betul tak pacak nyebut R. Cak mana biar bisa sah salatnya makmumnya cak imam juga. Walaupun beda huruf. Imam tak cak nyebut R. Ada makmum tak baca nyebut qaf mungkin atau ha. Walhasil salah satu daripada huruf hijaiyah makmum itu tidak bisa kalau. Tidak jadi masalah. Nah, kalau keadaan demikian salat berjamaah itu sah. Tapi kalau di antara makmum ada yang betul bagus galau makhraj hurufnya tidak boleh. Makanya di sini disebutkan an la yakhil imam biharfin atau tashdidah minal Fatihah wal makmum yuksin. Hendaknya imam itu tidak boleh rusak. Tidak boleh salah huruf atau tasdid di dalam Fatihah sedangkan makmum bagus. Tidak boleh ada keadaan demikian di dalam salat berjamaah wa an la yakuna ummiyan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, syarat sah salat berjamaah wa an la yataqaddam alaihi fil mauqif. Ini masalah tempat tegak berdirinya antara imam dan makmum. Ya. Katanya makmum tidak boleh mendahului imamnya, tidak boleh lebih ke depan. Tidak boleh lebih ke depan daripada imamnya. Ya alhamdulillah tak kate. Tak kate makmum di sini imam di situ. Tak kate. Ya alhamdulillah sesuai dengan pelaksanaan salat berjamaah selama ini. Artinya apa? Ketika salat berjamaah kita gambarkan antara imam dan makmum. Nah, tempat berdirinya makmum, ya, yang patokan dengan tumitnya itu dalam arti kata tumitnya makmum tidak boleh lebih ke depan daripada tumitnya imam. Tidak boleh lebih ke depan. Misal ini apa? Ini imam, ini makmum kan saya ini kita kan, ya. Makanya ada yang nanya, Ustaz, siap ianya sejauh mana, sebatas mana kalau kita berjamaah wong duo, makmum yang di belakang itu. Jangan terlalu jauh nian, jangan terlalu dekat nian juga. Kira-kira kalau imam nak ngerai dia tu bisa. Itu jaraknya. Kira-kira gimana? Digaya itu bisa kena dia. Nah, ini yang paling afdal, ya. Demikian. Nah, ketika imam posisi tumit itu tumitnya itu lebih ke depan daripada makmum. Makanya patokan kita sholat berjamaah itu jemaah sekalian dalam hal meluruskan shaf itu dijenguk dari tumit, bukan dijenguk dari jari kaki. Ya kan ada perintah sawu sufufakum yarhamni yarhamkumullah yastawu. Luruskan kata imam shaf kalian, ratokan shaf kalian, lurus dan rato. Itu patokannya sama-sama makmum tumitnya. Misal tumitnya diletakkan di bagian akhir putih itu nasjadah itu situ kan. Rato, rapi, lurus. Tapi kalau yang jadi patokan jari-jari tidak ada lurus karena ada orang tuh yang kakinya 2 kilan, dah kate 2 kilan. Alah gue tingginya begitu Ustaz. Ya paling ada yang sekilan, ada yang sekilan setengah kan itu. Ya, nah itu. Terkadang wong tinggi telapak kakinya telapak kakinya panjang. Jadi yang patokan itu bukan ujung jari-jari kaki tetapi tumit. Ya, tumit kita. Nah, itu kalau patokan ngerapikan shaf dengan tumit insyaallah lurus. Tapi kalau patokan dengan jari-jari kaki ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Nah, ketika makmum salat berjamaah, ini gambarannya kalau berdua.
Kalau dia makmumnya lebih dari apa? 1, 2, jelas. Kan cak itu posisi kan di belakang. Yang apa di samping. Yang di samping. Kalau tumitnya makmum mendahului tumitnya imam, salat berjamaahnya tidak sah. Ya. Kalau samo nian. Samorato. Ya. Tumit imam dengan tumit makmum samo nian. Itu sah salatnya, tapi makruh. Sah, tapi makruh. Yang tidak sah itu tumitnya makmum lebih ke depan daripada tumitnya imam, tidak sah salat berjamaah. Tapi kalau samo makruh. Salat berjamaah sah tapi makruh. Makruh ini jemaah sekalian tidak sembarangan makruh. Makruh yang menghilangkan fadilah salat berjamaahnya makmum. Jadi dia salat berjamaah tapi tidak dapat fadilah. Sahabat cuma nilainya. Tapi fadilah salat berjamaah dia dapatkan. Nah, makanya yang benar itu tumitnya makmum berada di belakang tumitnya imam. Nah, ini jadi patokan kalau imam dan makmum salatnya berdiri pakai tumitnya. Kalau sama-sama duduk, apa yang patokannya? Kadang imamnya kecil, ya otomatis kan pangsilonnya juga kecil. Imam yang besar badan tadi pangsilonnya juga besar. Nah, patokan tidak boleh mendahului itu apanya? Bukan dengkul, bukan. Ini nah, bokong ini. Nah, kalau sholatnya sama-sama duduk. Kalau sholatnya berbaring, tidak pernah perlu Ustaz. Misal ini kan digambarkan oleh para ulama. Kita kan sholat kalau tidak bisa tegak duduk, tidak bisa duduk berbaring, nah itu. Misalnya sama-sama imam dan makmum tadi tidak bisa tegak, berarti sholatnya duduk. Nah, yang dimaksud makmum tidak boleh mendahului imam kalau dalam keadaan sholat duduk, apa dia bokongnya ini? Bokongnya makmum ini bagian di sini tidak boleh lebih ke depan daripada imam. Menyebabkan salat berjamaah tidak sah. Kalau rato sama sejajar duduknya dia, itu menyebabkan salatnya makmum hukumnya makruh. Jadi ada ketentuan sesuai bagaimana tata cara dia ngerjakan salat untuk perihal syarat yang nomor 5 ini. Kemudian yang keenam, wa an ya'lama intigalati imamih. Makmum harus tahu. Ya. Makmum harus tahu perpindahan ataupun gerakan yang dilakukan oleh imam. Kita makmum ketika salat berjamaah. Untuk keabsahan salat berjamaah kita harus tahu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam. Perpindahan gerakan dari tegak ke ruku, dari ruku ke iktidal, sujud sampai selesai salatnya. Jangan imam tak tahu. Lah kemana makmum ini imam ini? Jangan. Di mana makmum, di mana imam ini. Jadi makmum harus mengetahui perpindahan gerakan yang dilakukan oleh imam. Nah, cak mana cara makmum mengetahui hal demikian? Satu, makmum dengan cara melihat langsung imam. Tak gitu. Ya. Karena apa? Bisa jadi kalau kita tidak ada nyengok imam, lampu mati. Lampu mati. Cak mana? Nyapu imam ini. Ya, lampu mati kan mikrofon juga mati. Jadi cara yang pertama dengan cara melihat langsung imam itu. Melihat langsung imam. Kita mengetahui gerakannya. Atau yang kedua, melihat makmum yang melihat imam. Ini gambarannya kalau masjid itu besar. Salat Id kemarin sampai mana jemaahnya? Paling akhir. Masjid Agung. Salat Id itu. Jemaah yang sop terakhir. Mungkin sampai kantor bangsa situ kali. Ya. Di jembatan Ampera kan belum. Nah, cak mana makmum nak nyengok imam? Syaratnya ketika salat berjamaah makmum itu harus mengetahui gerakan yang dilakukan oleh imam. Karena apa? Kalau makmum mendahului imam sampai 2 rukun, ya, walaupun tidak berturutan rukun itu, tidak sah salatnya.
makmum. Bisa batal salatnya makmum. Itu kalau dua rukun. Walaupun dua rukunnya tidak ada berurut-urut. Paham? Ada yang berturut-turut misal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam baru baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum nak sujud. Makmum nak sujud. Berarti berapa rukun yang didahulunya? Dua. Satu ruku, dua i'tidal. Ini berturut-turut. Jelas. Batal salatnya makmum. Atau satu rukun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam baru nak ruku, dia ulang i'tidal. Satu rukun kan? Ketika imam i'tidal, dia sujud. Serukun lagi, batal juga. Ya, batal kan langsung dua. Kalau ini sikok-sikok, tapi berturut-turut, batal juga. Itu bisa terjadi ketika makmum tidak mengetahui gerakan imamnya. Bisa terjadi. Jangankan mendahului membarengi jangan kita makmum ini. Ya. Kadang ada makmum tidak kesabaran banyak. Tak tahu ngapo. Kelar dulu gawean imam. Imam baru rukuk nian, lah kelar maca Fatihah, maca surah, baru rukuk. Imam baru rukuk, baru rukuk. Kadang belum kelar. Imam maca Fatihah, maca surah tadi, rukuk duluan. Dengan disuruh jadi imam, nanda pula. Banyak demikian. Ya. Jangankan mendahului, membarengi baik tak boleh makmum itu. Tak boleh dalam arti kata betul, memang tak ada batal salatnya, tapi fadilah salat berjamaah hilang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dibarengi sama makmum ini. Gerakan ini imam jangan. Ya, jangan. Yang namanya makmum, kata Nabi SAW, dia harus paham kenapa dijadikan imam itu dan cak mana tata cara dia mengikuti imam. Ju'ilal imam liyu'tamma bih, kata Nabi. Dijadikan imam itu buat dipeloi, jangan didului, jangan dibarengi. Ya, jangan didului, apalagi itu, dan juga jangan dibarengi. Kelak gawe imam, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu makmum yang pintar, yang nurut kata. Bahasa kata Palembang. Ya, yang nurut kata demikian. Jadi balik pembahasan kita tadi dengan cara melihat imam langsung. Itu okey kalau jumlah makmum tak ada banyak. Yang dia langsung bisa jenguk imam. Kalau jumlah makmumnya banyak, sampai cak solat Id kemarin. Ya, yang di solat luar Masjid Agung tidak bisa jenguk imam. Nah, cak mana dia mengetahui gerakan imam itu? Dia jenguk makmum yang jenguk imam. Saf pertama jenguk imam, kan itu. Saf kedua jenguk imam sampai akhir saf. Itu cak mana kalau kita sini? Susah ini. Di Masjid Agung itu ada pintu kan tuh? Ya, pintu yang dalam, bagian dalam. Kemudian yang di luar nyingok, itu kan betul. Saf pertama nyingok imam, saf kedua terus. Lagi yang saf di luar nyingok makmum yang nyingok imam. Terus itu kan sampai ujung. Jadi makmum yang paling akhir atau makmum yang tidak nyingok imam di luar itu, dia mengetahui gerakan imam dengan melihat makmum yang melihat imam. Nyambung itu. Nah, ini diantara cara yang kedua, kalau tidak bisa nyingok langsung imam, nyingok makmum yang melihat imam. Ustaz, cak mana kalau makmumnya tidak bisa nyingok, buta. Ya, makmum tidak bisa nyingok. Dan nyingok siapa dia salat? Dengar dengan cara dengar suara imam. Kadang suara imam tak nyampe, Ustaz. Suara imam tak nyampe. Nah, itulah gunanya mubaligh. Apa mubaligh? Mubaligh ini bahasa kita Palembang ini dai, penceramah mubaligh. Itu kan. Mubaligh ini kalau di masjid
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mubaligh, yang menyampaikan suaranya imam. Yang menyampaikan suaranya imam. Jadi imam tidak kalau besar-besar, nah mubaligh ini yang suaranya ditinggikan. Bagi makmum yang tidak bisa jingok imam, tidak bisa jingok makmum yang jingok imam, dia dengar suara imam, tidak kedengaran juga suara imam, dengar suara mubaligh. Dengar suara mubaligh. Nah, tidak kedengaran juga. Lah tidak kejingokan, tidak cak dengar pula. Nah, orang repotnya. Cak mana lah? Nyingok tak baca, dengar juga tak baca. Salat berjamaah, kita coba kan sekali-sekali. Ustaz nak nyari uangnya pula kan. Mungkin kaget dia kemana kita kemana. Ya, Allahu Akbar, nak kedengaran dia. Itu ya. Kita nak rokok, kalau tak nyingok, tak bisa nyingok. Nah, repot kalau sudah cak itu. Ya, repot, tak bisa nyingok, tak bisa dengar. Ada tak wong cak itu? Macam, wong tak acak dengar, tak acak nyingok. Ya, ini wong tak acak nyingok, tak acak dengar, tidak mukallaf. Apa dalam arti ini? Cak mana kita nak mengajarkan syariat sama dia? Kalau dia cuma tak acak nyingok baik, ngajarkan kewajiban dia, ngajarkan sholat, pacak dengan cara mendengar. Kalau dia tidak bisa mendengar, tapi bisa nyingok, bisa, karena bisa nyingok. Nah, tak dengar, tak nyingok. Cak mana nak ngajarkan tentang ilmu syariat? Hah? Sholat tu nak, cak ini no, takbir tu dah cak ini, jegit-jegit lah pakai mikrofon, tak kedengaran dia. Nak praktek tak apa? Tak mungkin bisa. Sekarang terkena tak beban syariat, mukallaf tak mukallaf dia. Kenapa? Makanya syarat mukallaf itu apa dia? Salamatul hawas. Ya, 2, 7, 6 apa 7 panca inderanya sehat. Dalam arti kata wong yang diciptakan dalam keadaan tidak bisa jingok dan tidak bisa apa tadi dengar, tidak mukallaf. Kenapa? Tidak bisa kita ngajari dia. Macam mana ngajari coba? Ada yang bisa ngajari? Ada yang kalau cuma salah satu bisa. Tak bisa jingok tapi bisa dengar, masih bisa kata ngajarnya. Ya, tak bisa dengar tapi bisa jingok, bisa. Ini tak bisa dengar, tak bisa jingok. Nah, tak bisa sama sekali. Sudah tidak mukallaf. Dalam arti kata tidak ada mukallaf, tak kata kewajiban bagi dirinya. Wajib solat tak wajib solat. Meninggal masuk syurga itu. Betul tak? Ayo, tak syurga punya ustaz menentukan. No, bukan penesan. Memang dalam ketentuan mukallaf kan segala hukum syariat itu pasti syaratnya muslim mukallaf. Dia seorang muslim dia. Ya. Yang kedua, kenapa dia muslim? Dia melok orang tuanya. Langsung ketika orang tuanya muslim, anaknya hukumnya muslim. Yang kedua, mukallaf. Nah, mukallaf itu baligh agil. Ya. Kemudian ada syarat-syarat yang lain. Nah, tidak memenuhi ketentuan syarat dia mukallaf. Kalau dia tidak mukallaf, berarti tidak berkewajiban untuk syariat yang hukumnya wajib. Kenapa? Di antara penyebabnya tadi karena dia diciptakan dalam keadaan tidak bisa jingok dan juga tidak bisa dengar. Nah, jadi syarat yang ke-6 ini makmum harus mengetahui perpindahan ataupun gerakan yang dilakukan oleh imam dengan cara satu melihat imam langsung, kalau tidak bisa melihat makmum yang melihat imam, yang ketiga mendengar suara imam, dan yang keempat mendengar suara mubaligh. Nah itu. Jadi kita tidak boleh ketentuan sebagaimana yang terjadi tadi, tidak boleh mendahului satu rukun ataupun dua rukun yang sampai bisa membatalkan, nah, walaupun sekedar menyamui. Nah, dalam arti kata syarat ini diupayakan makmum itu memang optimal secara keseluruhan, dia menjadi seorang makmum yang gerakan-gerakannya itu mengikuti gerakan imam. Apa itu mengikuti gerakan imam? Imam lakala ngawinkan gerakan itu baru kita. Imam lakala, kela dulu, nah, baru kita.
Nah, ini makmum yang paling afdal. Insyaallah pada kesempatan pekan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan syarat yang ketujuh, wa an yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dira'at takriban, mengenai keberadaan tempat bagi imam dan makmum. Mungkin dari apa yang kita sampaikan jemaah sekalian ada yang ditanyakan atau ada yang kurang faham, kurang jelas, tafadhal diatur, silakan. Kita masbuk di sholat subuh dapati imam di rakaat terakhir. Pada waktu imam kunut di rakaat terakhir kita melok juga kunut. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Imam kelal kita tegak menyempurnakan rakaat kedua daripada sholat subuh kita. Pertanyaannya, apakah masih baca doa kunut? Masih ada? Masih beda. Tak ragu-ragu terjawabnya. Jangan ragu-ragu. Jadi jangan kita punya persepsi, pemahaman, sudah tadi baca kunut sama imam di rakaat pertama. Jangan. Karena kunut itu pengertiannya yang kita baca subuh, kunut subuh atau kunut apa yang di witir. Kalau kunut subuh setelah di rakaat kedua setelah iktidal, rakaat kedua setelah iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua tadi yang baca kunut tadi, yang pertama tadi rakaat berapa itu? Rakaat satu. Itu kita baca kunut karena status kita sebagai makmum yang wajib meloi imam. Ayo, aku dah nampak apa? Bukan kunut aku nih. Belum rakaat aku. Imam kunut, tahu-tahu dia langsung sujud. Ya. Jadi kewajiban kenapa kita baca kunut di rakaat pertama makmum masbuk tadi karena mengikuti imam. Kunut kita niat kapan? Yang disunahkan dalam salat subuh, lagi pada waktu kita menyempurnakan rakaat kedua, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina. Nah, itu kunut kita niat. Kunut masbuk tadi. Jadi kunut yang pertama itu mengikuti imam karena imam baca kunut. Kunut yang kedua itulah kunut yang disunahkan bagi makmum masbuk tadi. Kalau dia tidak berkunut, Ustaz, ya sudah sujud sahwi kan? Sah salatnya, tapi sujud sahwi. Karena apa? Dia meninggalkan sunnah abad. Jadi yang pertama itu bukan kunutnya dia, karena pengertian kunut itu yang kita baca di rakaat kedua setelah iktidal atau waktu iktidal. Nah, itu pengertian kunut. Ya. Sama kadang tasyahud awal. Kadang ada apa? Macam mana? Tak nak tasyahud awal lagi apa? Dia rakaat pertama ada mana gambarannya langsung tegak, padahal pada waktu melo imam, pada waktu salat maghrib misal, salat maghrib rakaat kedua rakaat kedua imam. Imam tasyahud awal. Dia kan tasyahud awal. Kadang pada waktu rakaat kedua dia langsung tegak. Nyangkoi itulah tasyahud awal, bukan. Imam makmum masbuk datang di rakaat kedua imam. Imam kan tasyahud awal, salat maghrib ini. Allahu akbar. Tadi imam rakaat pertama. Tasyahud awal. Tasyahud awal. Pada waktu rakaat terakhir dia kadang hendak tahiyat awal atau imam di rakaat terakhir. Jadi sempurna gerakan kesunahan itu di mana tempatnya kita lakukan. Nah, ada yang pecah kunut tadi, kenapa kita kunut? Karena imam melakukan, maka kita juga melakukan. Tapi untuk kunut kita pribadi belum. Coba dari rakaat kedua, ayo Bu.
Macam mana? Udah sempat Qobliyah subuh. Ya. Tahu-tahu datang ke langgar sudah qomat. Ya udah apa-apa. Boleh kita sholat Qobliyah subuh setelah sholat subuh. Tapi dengan syarat itu tidak kate unsur kesengajaan. Apa artinya? Memang tidak kate sengaja nak narok Qobliyah subuh setelah sholat subuh. Tidak. Karena memang tidak sempat nian tadi. Memang kita mungkin bangunnya agak terlambat. Tahu-tahu kamu sholat, imam sudah muadzin sudah qomat, dak sempat Qobliyah subuh. Kita sholat fardu subuh, kage habis subuh kita Qobliyah subuh boleh. Boleh yang keadaan demikian. Yang tidak boleh itu dia ada waktu sempat nak Qobliyah subuh, kage belah. Ya kan? Kage belah. Habis subuh belah. Nah, ini tidak boleh. Sengaja meletakkan sholat Qobliyah subuh ataupun Qobliyah asar setelah sholat fardu subuh, fardu asar ini yang tidak dibolehkan. Kenapa? Sengaja. Karena itu waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah bil qabul tamam al-usul wal bulugh kulli ma'mun wa ila hadrat ar-rasul bil batul mustafa sallallahu alaihi wasallam bisinil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.